Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah anakku, pagi hari ini kita ketemu lagi melanjutkan kajian HPT pada pagi hari ini. Kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan wudu, kemudian hal-hal yang membatalkan wudu. Masih ingat kan? Tak ulangi mana? Apa saja yang membatalkan wudu? Kentut, terpintar. Kentut, berbaring maksudnya? Tidur berbaring, ya, tidur berbaring. Mungkin sampai ngorok-ngorok ya. Terus apa yuk? Keluar madi. Terus mani. Terus apa lagi? Jangan sampai lupa ini. Ini setiap hari ngenge, kencing. Terus bagi yang perempuan haid. Terus apa lagi? Apa tuh? Nifas. Nifas itu apa nifas itu? Nifas apa nifas? Nifas itu ibu-ibu yang baru melahirkan anak. Berapa hari nifas itu biasanya? Rata-rata 40 hari. Jadi ibu-ibu itu, nanti besok kalian punya istri, diiling-iling ya, diiling-iling. Besok kalian kalau sudah punya istri, terus punya anak, biasanya itu habis melahirkan selama 40 hari, mulai dari melahirkan sampai perkiraan 40 hari itu istri kalian mengeluarkan apa? Darah nifas. Setiap hari mengeluarkan darah nifas. Dan itu tidak boleh apa? Sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh otomatis tidak boleh wudu, tidak boleh hubungan suami istri, nggak boleh. Jadi kalian besok kalau sudah punya istri, buyang-buyung. Kalau kalian nanti sudah punya istri, terus baru melahirkan, maka 10 hari, 40 hari istri tidak boleh digauli. Gak boleh, ya, gak boleh ngejak apa? Hubungan suami istri selama 40 hari, perkiraan rata-rata 40 hari. Nah, setelah 40 hari itu darahnya sudah tidak keluar lagi, maka dia wajib apa? Mandi wajib. Masih ingat perbedaan mani, mari, wajib?
Kalian pasti mengalami nanti. Mani? Mani itu adalah apa? Kecebong. Oh no, mani kok kecebong. Mani itu adalah cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki berupa cairan kental berwarna putih, baunya biasanya keluarnya itu terasa nikmat, lego. Boleh jadi keluarnya itu hubungan suami istri itu biasanya terus habis hubungan suami istri keluar atau mimpi basah, mimpi ngipi macam-macam terus ngompol, atau bagi orang-orang yang satu nakal itu terus melakukan apa? Onani, dikeluarkan sendiri. Nah, itu nggak boleh ya. Onani tidak boleh. Onani tidak mengeluarkan sperma atau mani sendiri tidak boleh. Kecuali kalau dikeluarkan istrinya besok boleh. Kalau kalian nanti sudah punya istri, terus istri kalian itu head berapa hari? Istri macam-macam ya, macam-macam. Tapi rata-rata 1 minggu. Rata-rata ada yang 5 hari, ada yang 7 hari, bahkan ada yang 10 hari. Tapi rata-rata di antara itu ya. Setiap bulan nanti istri kalian itu setiap bulan pasti mengeluarkan darah haid. Nah, ketika istri kalian sudah mengeluarkan darah haid, tidak boleh berhubungan suami istri. Wala taqrabuhunna hatta yatahharna. Jangan kalian mendahului istri kalian ketika sedang tidak boleh yuk. Nek bojomu besok, bojone baju besok kok haid, tidak boleh berhubungan suami istri. Nah, sekarang kita bahas bagaimana caranya mandi wajib. Orang yang mengeluarkan darah haid, ibu-ibu atau istri kalian nanti mengeluarkan darah haid, kemudian nifas, atau kalian besok ngantuk-ngantuk aja, atau kalian mengeluarkan mani, maka cara bersucinya harus apa? Mandi wajib, mandi besar. Giling-giling. Istri kalian kalau sudah selesai haid, istri kalian kalau sudah selesai nifas, berapa tadi nifas itu? Doh. 40 hari. Giling-giling yuk. Besok kalian itu punya istri. 40 minggu kedua apa suwe? 40 hari. Kalau sudah nifas selama 40 hari keluar darah
selama 40 hari, ya toh? Sudah berhenti, tidak lagi keluar darahnya, ya, maka wajib apa? Mandi besar. Itu cara bersucinya. Nah, ya. Baru bangun tidur. Kena mari dan ya. Jadi sekali lagi, kalau kalian besok mengeluarkan mani, mengeluarkan apa? Mani atau hubungan suami istri, belum keluar mani, nempel tok, itu sudah wajib mandi besar. Ingat, nanti kalau kalian sudah punya istri, terus mau berhubungan suami istri terus kasih dong, padahal harus nempel. Apa harus nempel? Kemaluan kalian sudah nempel dengan kemaluan istri kalian besok, maka itu sudah wajib apa? Mandi besar. Walaupun belum keluar mandi, eling-eling, dieling pokoknya agar itu nempel tanpa ada penghalang, tanpa ada kain, kulit ketemu kulit, kemaluan laki-laki ketemu kemaluan perempuan, sudah nempel, walaupun belum keluar mani, itu sudah wajib mandi. Tidak sah hanya wudhu saja. Gak oleh, aku belum metu maniku kok wudhu tok wae terus sholat, nggak boleh. Harus mandi besar. Keluar mani, hubungan suami istri, terus istri yang head, selesai head, istri yang sudah selesai nifas, maka hukumnya wajib mandi besar. Wajib mandi besar. Caranya bagaimana? Caranya satu, dieling-eling. Caranya mandi besar. Satu, niat dulu. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga apa? Berkumur, la wudhu. Membersihkan kemaluannya dibersihkan, burungnya itu dibersihkan, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Kemaluannya dibersihkan, pakai tangan kiri. Kalau megang kemaluan, usahakan pakai tangan kiri, baik kemaluan maupun lubang belakang, usahakan pakai tangan kiri, bukan tangan. Niat cuci tangan dulu, kemudian cuci kemaluan pakai tangan kiri. Ya. Bila perlu menggunakan apa? Sabun. Rasulullah dulu mencontohkan pakai apa? Tanah. Jadi Rasulullah dulu itu air kemudian gosok-gosokkan ke tangan. Tangan beliau setelah mencuci apa? Kemaluan itu kemudian beliau gosok-gosokkan ke tangan sambil dikasih apa? Air. Nah, kalau sekarang ya bisa memakai apa? Sabun. Nah, 3. Kemudian yang keempat, urutannya adalah wudhu. Wudhu seperti wudhunya orang mau sholat. Nah, karena posisinya di dalam kamar mandi, maka bismillahnya cukup dalam hati, tidak perlu diucapkan. Ya.
Karena di dalam apa? Toilet, kamar mandinya. Nah, setelah wudhu seperti wudhunya sholat, baru kemudian tangannya dimasukkan ke air, dibasahi dengan air tangannya, jari-jarinya, terus digosok-gosokkan ke apa? Ke rambut, ke pangkal rambut, gosok-gosokkan. Dimulai dari sebelah apa? Kanan. Rambutnya sekali lagi, tangannya dimasukkan ke air, dibasahi, lalu digosok-gosokkan di rambut kepala, pangkal rambut. Tangan dulu, apa, sebelah kanan dulu, baru kemudian sebelah kiri. Dipastikan rambutnya, pangkal-pangkalnya sudah basah. Setelah itu baru disiram pakai air 3 kali sebelah kanan dulu rambutnya 3 kali. Setelah disiram 3 kali sudah rata rambutnya, baru kemudian dapat disiram seluruh sebelah kanan dulu rata, baru kemudian sebelah kiri rata. Itu sudah cukup. Mandi besar itu yang penting air semua sudah rata, itu sudah cukup. Nah, lebih utama lagi, lebih bagus lagi kalau menggunakan sampo dan sabun, biar wangi, biar tambah bersih. Tapi kalau nggak pakai sabun, nggak pakai sampo juga sudah cukup. Yang penting sudah apa? Rata airnya, sudah sah, sudah suci. Tetapi kalau dikasih sabun lebih bagus, biar tambah bersih, tambah wangi. Soalnya ini rambut tuh kan sampo ya rasanya lepek ada ya kayaknya. Setelah itu kalau kalian mengeluarkan pipis, maka batal wudhunya. Kalau mau sholat berarti wudhu lagi. Tapi kalau tidak mengeluarkan pipis, terus tidak kentut, gitu, tidak pegang kemaluan, berarti wudhunya masih apa? Masih sah. Wudhunya masih sah. Maka kalau seperti itu boleh langsung sholat. Selesai terus sholat. Tapi adakah orang kemudian tidak pipis? Biasanya rata-rata pipis selama berarti otomatis kalau pipis otomatis wudhunya batal dan dilakukan wudhu lagi, baru itulah sah bersih baik dari hadas besar maupun hadas kecil. Jadi orang yang saya sebut tadi, orang yang jinabat itu orang yang selesai melakukan hubungan suami istri, kemudian keluar mani, kemudian istri kalian nanti kalau sudah haid, istri kalian kalau sudah selesai nifas, itu disebut hadas besar. Hadas besar, cara mensucikannya adalah dengan mani besar. Tapi kalau kentut, kalau pipis, ngengek, itu disebut apa? Hadas
kecil. Hadas kecil. Hadas kecil cara mensucikannya cukup dengan apa? Wudu. Cukup dengan wudu. Bisa membedakan ya? Hadas kecil, hadas besar. Oh, aku iki kentut ya, berarti aku hadas kecil. Cara membersihkannya harus dengan wudu. Itu kalau mau sholat. Kalau nggak sholat ya nggak apa-apa, nggak wudu ya. Ini dalam rangka bersuci untuk sholat. Nanti saya ulangi lagi. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil cara membersihkannya cukup dengan wudu. Kalau hadas besar harus dengan mandi besar, mandi wajib. Apa saja yang hadas besar? Mengeluarkan mani. Loh, ngene iki. Ngene itu kecil. Wadi ku kecil. Wadi itu hadas kecil. Yang hadas besar itu mengeluarkan apa? Mani. Ya, eling-eling. Kalau madi itu hadas kecil. Tapi kalau mengeluarkan mani itu baru hadas besar. Eling-eling ya. Jadi kalau kalian mengeluarkan mani tidak perlu mandi besar. Cukup apa? Wudu. Cukup wudu. Jadi mani hadas besar, wadi hadas kecil. Keluar mani, cara membersihkannya adalah dengan mandi besar. Keluar wadi, cara membersihkannya dengan wudu. Bisa membedakan ya? Jadi orang yang hadas besar itu adalah orang yang mengeluarkan satu mani, dua berhubungan suami istri walaupun tidak keluar mani, nempel tok itu sudah wajib mandi. Hadas besar itu. Terus kemudian apa lagi yang besar? Haid. Terus nifas. Nah, itu adalah hadas besar. Ada lagi sunnah ya. Sunnah mandi besar itu adalah ketika apa? Mau sholat Jumat. Jadi kalau kalian mau sholat Jumat disunnahkan melaksanakan mandi besar. Ada sebagian yang mewajibkan, tapi kelihatannya yang paling kuat itu adalah sunnah hukumnya. Mau sholat Jumat sunnah diutamakan mandi besar. Ya. Jadi itu materi kita pada pagi hari ini. Sudah nggak ada yang bingung ya. Saya paham ya. Membedakan hadas kecil, hadas besar, cara bersucinya. Nah, jelas ya? Ada yang perlu ditanyakan? Cukup ya? Cukup. Kalau sudah cukup, kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis.